Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang berkuasa di dalam kehidupan kita, menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengar pada Minggu 1 November 2020 tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Dia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana, yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas Soto, tempat peranginan Ahaz, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye
di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan Bukit Kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Kitab 2 Raja-Raja menekankan suatu peristiwa penting, yaitu hancurnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Runtuhnya tembok Yerusalem, terbakarnya bait Allah, dan terbuangnya penduduk kota menimbulkan krisis iman di antara mereka yang masih hidup. Kitab 2 Raja-Raja memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa bukan Allah yang tidak setia, tetapi umat dan raja-raja mereka lah yang tidak setia kepada Allah. Allah sudah cukup bersabar menghadapi Israel dan Yehuda, terutama sekali ketika umat dan raja-rajanya tidak setia kepada Allah dengan beribadah kepada berhala-berhala. Para nabi-nabi telah diutus berkali-kali untuk memperingatkan mereka agar menyingkirkan ilah-ilah dan dewa-dewa Baal dan kembali kepada Tuhan. Hingga akhirnya bangsa itu dihukum, kedua kerajaan itu dihancurkan karena mereka tetap menyembah ilah-ilah dan dewa-dewa Baal, dan bangsa Israel dipaksa hidup di negeri asing. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang menarik dari pemberitaan para nabi Israel adalah sikap simpatik yang ditunjukkan oleh raja-raja yang mengaku kesalahan mereka dan menunjukkan pengakuan itu di dalam perilaku dan tindakan. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 22, ketika Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat di bait Allah, lalu Imam Hilkiah membacakannya di depan Raja Yosia, maka reaksi daripada Raja Yosia adalah dia sangat sedih mendengarnya. Bahkan dia mengoyakkan pakaiannya. Ia menyadari bahwa orang-orang Yehuda sudah melakukan banyak kesalahan yang membuat Allah murka kepada mereka. Raja Yosia pun memerintahkan Imam Hilkiah untuk meminta petunjuk dari Tuhan melalui Nabiah, seorang perempuan, Nabiah Hulda, agar Raja Yosia mengetahui arti dari perkataan yang ada di dalam kitab itu, agar murka Allah tidak menyala-nyala lagi kepada umat Israel, agar mereka diampuni. Di pasal 22 ayat 19 dikatakan bahwa Allah telah melihat penyesalan dari Raja Yosia ketika dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan ketika Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya dan menangis di hadapan Tuhan. Tuhan melihat bagaimana Raja Yosia menyesal
dan Allah memberi kesempatan agar Raja Yosia memperbaiki cara hidup orang-orang Yehuda agar mau meninggalkan ilah-ilah dewa-dewa Baal dan kembali kepada Tuhan. Maka di pasal 23 di dalam teks ini kita bisa melihat apa yang pertama sekali dilakukan Raja Yosia adalah Raja Yosia mengumpulkan semua tua-tua para Yehuda dan orang-orang Yerusalem, mengumpulkan para imam, mengumpulkan para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Maka mereka wajib mendengarkan perkataan isi dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu, yaitu mereka harus mengikuti semua perintah-perintah Allah, peraturan-peraturan Allah, ketetapan-ketetapan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Lalu apa respon orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem? Kita bisa lihat di ayat yang ketiga. Dalam teks ini dikatakan bahwa seluruh rakyat turut mendukung perjanjian tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita membaca teks ini dari ayat 4 sampai ayat 14, kita memang menemukan begitu banyak dewa-dewa, ilah-ilah, dan begitu banyak yang mereka sembah dan mereka masukkan ke dalam bait Allah. Bait Allah yang adalah tempat peribadatan yang suci dan kudus. Namun oleh mereka telah mengisi bait Allah itu dengan mesbah-mesbah dan tiang-tiang berhala untuk memuja, menyembah dewa Baal dan Asyera. Asyera atau Asitoret adalah ibu 70 dewa-dewi berbentuk tugu atau berbentuk tiang berhala yang dipasang sebagai simbol kesuburan yang mereka sembah. Maka yang kedua dilakukan Raja Yosia adalah mengeluarkan segala perkakas yang telah dibuat untuk menyembah dewa Baal dan Asyera, mengeluarkan dan membakarnya. Kemudian dibawanya tiang-tiang berhala itu dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem, lalu dibakarnya di sungai Kidron. Dan ia juga merobohkan petak-petak pelacuran tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Kemudian dirobohkan juga bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang, dan para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Raja Yosia juga memberhentikan para imam dewa asing yang bertugas membakar korban di bukit pengorbanan untuk dipersembahkan kepada dewa Baal, dewa bulan, dewa matahari dan bintang. Raja Yosia juga menajiskan Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom agar tidak ada lagi mempersembahkan anak-anak mereka di dalam api untuk dewa Molok. Raja Yosia juga membakar kuda-kuda beserta keretanya yang dipakai untuk suatu prosesi memuja dewa matahari. Semuanya dibakar dan dimusnahkan oleh Raja Yosia. Dan mesbah-mesbah yang dibuat juga dirobohkan. Tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala dipecahkan semuanya. Dan bukit-bukit pengorbanan yang didirikan oleh Raja Salomo
untuk menyembah Asitoret juga semua dihancurkan. Luar biasa tindakan Raja Yosia yang begitu berani menghancurkan, membakar, dan membuang semua dewa-dewi, ilah-ilah yang disembah orang-orang Yehuda. Begitu banyak jenis dewa-dewi, ilah-ilah yang mereka sembah, semuanya dikeluarkan dari bait Allah, dihancurkan dan dibakar oleh Raja Yosia. Setelah semua dimusnahkan, dibakar, maka Raja Yosia meminta agar semua orang Yehuda, orang Yerusalem berjanji kepada Allah bahwa mereka akan taat menyembah kepada Tuhan dan berjanji untuk tetap setia melakukan perintah-perintah ketetapan-ketetapan Tuhan dari segenap hati dan jiwa mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, reformasi Yosia ini disebut reformasi Deuteronomis, yaitu pembaharuan hidup keagamaan yang sangat teliti. Ini merupakan suatu usaha agung yang melalui hukum keagamaan yang bulat disponsori oleh negara mau membaharui kultus. Tetapi lebih dari reformasi tersebut, yaitu mencita-citakan suatu pembaharuan bangsa, baik dari segi sosio-etis maupun dari segi rohani. Namun harus diakui bahwa reformasi Deuteronomis ini kurang berhasil. Karena apa? Karena setelah kematian dari Raja Yosia, maka kerajaan itu dipimpin oleh kedua anaknya, yaitu Yoyakim dan Zedekia. Ternyata mereka mengabaikan hukum Deuteronomis yang berisikan agar bangsa Israel mengikuti semua perintah, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah dengan segenap hati dan jiwa mereka. Pada akhirnya, Nabi Yeremia sangat mendukung reformasi Deuteronomis ini. Nabi Yeremia selalu menekankan bahwa hati manusia harus berubah dan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui teks khotbah ini kita bisa lihat bahwa Yosia mengembalikan ibadah kepada nilai Allah Yahweh yang benar, menghancurkan semua mesbah-mesbah, mengembalikan nilai kekudusan dari bait Allah itu. Yosia menegakkan etika yang mengandung pembaharuan untuk kembali kepada Tuhan. Maka melalui teks ini ada 3 pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, kekudusan adalah karakter Allah, dan Allah ingin dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia adalah untuk menghasilkan di dalam manusia itu suatu kekudusan yang sama seperti kekudusan Allah. Kemurnian yang memancar seperti yang dimiliki Allah sendiri hendaknya juga memancar dari kehidupan manusia yang dikuduskan tersebut. Dan tentu dinamika reformasi spiritualitas memimpin kita kepada kelahiran kembali, mengenal diri dan memiliki tanggung jawab rohani untuk tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, spiritus, ungkapan dari bahasa Latin, artinya roh atau nafas. Maka biarkan roh nafas kita diterangi oleh pelita Tuhan, yaitu firman Tuhan yang akan menyelidiki seluruh lubuk hati manusia. Dengan kata lain,
kalau roh manusia menjadi terang, diterangi oleh pelita dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, maka motivasi-motivasi batin dalam lubuk hati manusia akan mengarahkan peri pikir, peri hidup, dan perilaku manusia itu akan membuahkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Lantas, bagaimanakah kita mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan yang akan menjadi pelita dan terang menerangi roh, jiwa, dan nafas kita? Menurut Martin Luther, sang tokoh reformator, adalah pada saat momen mendengar firman Tuhan atau khotbah yang dipersiapkan dengan baik, dengan kebenaran Alkitab, sebagai momen kesempatan perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri. Maka ketika mendengarkan firman Tuhan, berilah benar-benar hati dan pikiranmu kepada Tuhan, karena pada saat itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan biarkan mata kita menjadi mengantuk ketika mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan pikiranmu melayang-layang kepada pekerjaan dan kepada keindahan dunia ini. Jangan biarkan tanganmu menekan-nekan atau membuka HP-mu ketika mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan semuanya itu menghalangi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan biarkan semuanya itu menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita sembah dan kita percaya. Dan yang ketiga, spiritualitas berarti kedekatan kita dengan Allah. Kerinduan kita untuk terus-menerus mendengar suara Tuhan. Kesediaan kita diubah oleh Tuhan, dan akhirnya pola pikir, pola hidup, dan pola perilaku kita akan menjadi serupa dengan Kristus yang telah menebus kita. Sehingga inilah yang menginspirasi, mendidik, dan mengembangkan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita melakukan tugas panggilan kita, atau ketika kita melakukan pekerjaan kita, kita menjadi berkat, terang, dan pelita kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, sumber terang, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar. Kami merasakan dan melihat bagaimana tangan kasih-Mu bekerja di dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu mendengarkan suara-Mu dan mengikuti-Mu dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Bersihkanlah hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami dapat menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus penebus kami.